Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, selamat beribadah di GBD Ebenezer Kaliputi. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu bisa lambaikan tangan, Shalom, Shalom. Puji Tuhan, jikalau pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, jangan lupa silahkan Bapak Ibu kasih senyum, sapa dan salam di sebelah kanan kiri saudara, belakang saudara, berikan salam, iya, berikan senyum. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita bahwasanya Tuhan sangat baik untuk saya dan saudara. Saat ini saya yakin saudara datang dengan sukacita. Karena apa? Ketika saudara pulang, saudara akan membawa berkat kelimpahan yang dari Tuhan lewat firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia Allah yang layak untuk terima hormat pujian dari umatnya. Pujian kita pagi hari ini kita bawa dalam hadirat Tuhan. Kiranya itu menjadi dupa yang berkenan di hadirat Tuhan. Haleluya. Bersama, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja.
berdiri. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Berinya hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku cinta Tuhan. Haleluya. Engkau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Engkau ku sembah Tuhan. Engkau Allah yang ku puja, Engkau Allah yang ku tinggikan. Engkau Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Seperti apapun hidup kami, Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Mari angkat tangan bersama, katakan Immanuel beserta kita. Immanuel, oh Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Oh, Allah serta. Mari saya minta Mas Jeffrey untuk masuk di dalam doa. Kita namanya disebut Immanuel.
Engkau Tuhan. Kau Allah Immanuel Bapa. Kau Allah yang selalu beserta dengan kami para umat-Mu Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, penyertaan-Mu itu yang menuntun setiap pribadi umat-Mu untuk datang ke tempat ini Bapa. Mari Bapa, setiap umat-Mu yang rindu untuk pada pagi hari ini memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Mari Tuhan, Kau akan menilik pribadi masing pribadi umat-Mu Bapa. Kau Immanuel, Kau Allah yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, biarlah pada pagi hari ini setiap kami untuk meletakkan kehidupan kaki di bawah kaki-Mu Bapa. Mari Tuhan, Kau garap setiap kehidupan kami. Kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kau yang akan berkarya, Kau yang akan berotoritas di dalamnya Bapa. Mari Bapa, awal pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu besar atas setiap kehidupan kami. Sehingga setiap sakit penyakit, setiap permasalahan, setiap apapun yang saat ini kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau Allah Immanuel. Kami akan menghadapi segala sesuatu bersama-Mu Bapa. Mari Bapa, berkatilah para pelayan-Mu Bapa. Kiranya Kau layakkan, Kau kuduskan mereka, sehingga mereka bisa mendatangkan berkat bagi kami di tempat ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, mari Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman, setiap perkataan yang boleh keluar boleh menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang di tempat ini akan datang dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan akan pulang membawa sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita patut bersyukur kepada Allah kita. Meskipun hari-hari yang kita alami dalam kehidupan kita, kadang kita alami suka, duka, banyak persoalan. Namun perlu saudara tahu bahwa hidup kita sungguh berharga di mata Allah. Bulu yang terkulai Tuhan tidak patahkan. Sumbu yang pudar Tuhan tidak padamkan. Namun Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita yang percaya, amin, bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tidak ada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan saya dan saudara seturut dengan gambarnya, untuk kita menikmati kebaikan dan kemurahan Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh berarti hidupmu bagi Tuhan. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Amin. Hidup kita sungguh berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di
hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Terima kasih Tuhan. Sungguh terlalu indah bagi Dia. Amin Yesus. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan beruntung kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kehidupan kita. Apapun kondisi saudara saat ini, kita patut bersyukur. Allah memiliki rancangan yang baik untuk kita semua. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari dengan roh, jiwa dan tubuh kita mau memuliakan nama Tuhan. Bahwasanya Tuhan sangat baik, kasih setianya selama-lamanya untuk saya dan saudara. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan dan agungkan nama-Nya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan sungguh baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri saudara, memuji Tuhan dengan sukacita. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Bersuka di hadirat Tuhan dengan segenap hati naikkan pujian. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan sungguh baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan sungguh baik dan sangat baik untuk kita semua. Haleluya. Pagi hari ini kita mau katakan bahwa hanya Tuhan yang menjadi milik kita. Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Allah sumber kuatku. Puji Tuhan. Kita akan pujikan ini bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Engkau milikku ya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tiada ku ingini Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku Tuhan, namun yang pasti Engkau tetap selamanya dalam hidupku Tuhan. Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidupku. Mari katakan bersama-sama. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Hanya Allah yang menjadi sumber kekuatan kita semua. Puji Tuhan. Baik, kita akan bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Pujian ini mengatakan Gandol Gusti. Gandol Gusti berarti kita berpegang erat kepada Tuhan. Hidup kita pertaruhkan kepada Tuhan. Karena kita hanya percaya di dalam Tuhan ada keselamatan. Ora bakal ciloko nanging uripku mulya selaminyo. Haleluya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti.
saben dino rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, amin. Monggo sami jumeneng sederek. Kita sama-sama gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol kalian Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula tansah pracaya, amin. Ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula nderek Gusti, kula nderek Gusti, kula nderek Gusti. Dateng pundi lampahipun, kula nderek Gusti, kula nderek Gusti, kula nderek Gusti, kula nderek Gusti. Dateng pundi lampahipun, kula nderek Gusti. Sepindah malih kula nderek Gusti, amin. Kula nderek Gusti, dateng pundi lampahipun, kula nderek Gusti. Dateng pundi lampahipun, dateng pundi lampahipun, kula nderek Gusti. Sepindah malih dateng pundi lampahipun. Monggo sareng-sareng kula nderek Gusti. Haleluya, puji Tuhan. Silakan kembali. Sampai kemanapun langkah perjalanan saya dan saudara, kita mau tetap ikut Tuhan, karena dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan, amin. Hanya pada Dia ada keselamatan dan kepastian hidup yang kekal. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik untuk hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau katakan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang kuandalkan, Allah yang kupercaya, dan Allah yang memiliki pengharapan yang ada kepastian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, sandaranku, Yesus, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan hanya Engkau Tuhan. Berdiri katakan, hanya Tuhan satu-satunya Allah yang ku andalkan. Amin Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya hanya Engkau Yesus. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Tuhan yang memberkati hidupku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan yakin, Engkau Tuhan memberkati, penyembuhku dan pemulihku. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Mimbar kami serahkan kepada Bapak Gembala. Segala hormat dan puji kami aturkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang luar biasa, Allah yang berfirman jadi. Tidak ada firman-Mu yang gagal, batal. Semua firman-Mu adalah benar, ya dan amin. Oleh sebab itu kami percaya kepada Tuhan, bukan sekedar percaya, tetapi kami harus di dalam firman yang sanggup menciptakan lewat iman. Hingga iman kami tidak pernah gagal, tapi iman kami jadi berhasil. Masa muda sampai masa tua terutama akan berhasil jika kami mengimani firman-Mu. Berdoa untuk saudara Timotius dan keluarga yang tidak beribadah karena ada kepentingan ke Semarang. Mohon Tuhan menyertai dan melindungi di segala tempat dia berada. Juga mereka yang sakit, saudara Darmono, Pak Slamet, kalau masih belum ibadah, Kau sembuhkan, sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan kami hamba-Mu. Firman-Mu akan disampaikan, berkatilah ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saya ucapkan selamat siang, shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberikan satu kekuatan kepada kita semua. Ya saudara, kita akan
mendengarkan firman Allah, saya akan coba menyampaikan firman Allah berdiri ya, mau tak coba. Kalau kuat puji Tuhan, karena hari Kamis kami tidak keluar, bukan tidak bisa, tidak keluar dari rumah karena sakit dan suara habis. Tapi sekarang sudah puji Tuhan, karena Ibu Gembala mengatakan coba Bapak berdiri, puji Tuhan, semangat ya. Ini doakan, tapi kalau saya misalnya nanti pujian banyak berdiri, aku tidak ikut berdiri, jangan disalahkan ya, karena persiapan untuk menyampaikan firman Allah berdiri. Kita akan sama-sama baca firman Allah dalam surat Roma, pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Roma 9 ayat yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ya, kalau orang Israel saya ganti orang percaya atau orang Kristen ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang Kristen, ya orang Kristen berasal dari Kristen ya, atau berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi tidak semua orang Kristen itu berada hidup dalam firman. Silakan, oh sudah. Jadi tidak setiap orang Kristen itu mesti berpedoman firman Allah, tidak ada saudara. Orang Israel gagal karena apa? Melanggar firman. Jadi kalau orang Kristen tidak mencapai kepada kegenapan firman ya karena tidak berdiri atas firman Allah. Hanya Kristen melayani pujian, melayani musik, khotbah seperti saya ini, tapi tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Kami melihat banyak para hamba Tuhan kalau ada kebutuhan untuk perkara yang rohani, membangun gereja, untuk kepentingan-kepentingan mungkin hamba Tuhan, ya yang gampang adalah mengajukan proposal. Tidak mengajukan proposal kepada Tuhan dengan iman. Semua yang ada ini, aku tidak tahu. Cuma terwujud. Renovasi, mimbar, semua yang ada ini, aku tidak tahu. Aku yakini semua terwujud dari firman yang tidak pernah gagal. Nah, firman telah menjadi manusia, yaitu menjadi daging, itulah Yesus. Berarti di dalam Yesus tidak mungkin gagal. Apa yang khotbah merasakan? Ya pasti. Kalau tidak merasakan, saya menipu jemaat. Ya, saudara, mari kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, tidak semua ranting berbuah ya. Tidak semua orang Israel itu Israel. Tidak semua orang Kristen itu berdiri atas firman. Tidak semua. Berarti saudara termasuk yang mana? Saudara tahu sendiri nanti. Teruskan. Barang siapa tinggal di dalam aku. Barang siapa tinggal dalam aku. Dan aku di dalam dia. Dan aku firman di dalam dia. Ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada dua carang, dua ranting. Yang berbuah dibersihkan, yang tidak berbuah dipotong. Saudara ini termasuk yang mana? Aku tidak ngerti. Termasuk yang dipelihara atau termasuk yang dipotong. Yang dipotong tidak berbuah kok. Tidak ada daya cipta firman. Mendengar firman itu kaku. Ya, kaku. Puji Tuhan.
Di sini pengeluaran sangat banyak untuk kepentingan gereja, sosial, untuk bantu bencana, ya dan lain sebagainya. Masih ada surplus. Tahun depan akan merenovasi gereja kalau. Jadi kami tidak mengajukan misalnya mau proposal, saya larang, enggak usah. Biar Tuhan yang bekerja. Karena firman Allah tidak mungkin gagal. Kalau seorang pendeta seperti saya ini punya iman kepada firman yang disampaikan kepada jemaat, jemaat bisa menerima punya iman. Jadi, sebagaimana ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku, tidak ada buah. Jadi kalau saudara tidak berbuah, ya sama saudara di luar Kristus, di luar firman. Kristen tapi di luar firman. Tidak pernah melakukan firman Allah. Ini terbukti kalau saudara benar-benar membantah firman Allah dan tidak melakukan firman Allah, ya tidak berbuah. Nanti masa tua kayak apa ya? Waduh. Ya, tidak mempersiapkan masa muda bagaimana? Adanya masa muda cuma wah. Hidup wah. Hidup wah, gaya hidup. Karena apa? Hidup tidak dalam firman. Kalau di dalam firman tersusun rapi. Itu saya merasakan, saudara. Tersusun rapi. Bukan seenaknya, semaunya. Aku mau tua, bagaimana? Saya bersaksi. Tahun, jika berkatku seperti ini. Seperti ini, jikalau terus tidak berkurang, syukur bertambah. Yang dikehendaki begitu. 2023, saya akan menabungkan, sudah ada tabungan. Saya punya target sekian untuk istriku. Setelah 2023, 2024, saya ulang tahun nikah emas. Mungkin saya rasakan untuk hamba Tuhan se-Jawa Tengah. Atau bagaimana pendapat mereka. Saya siapkan uang sekian. Dan setelah itu aku ingin berbuat. Kepada hamba Tuhan ingin bersaksi. Aku seakan-akan sudah tidak perlu duit. Aku punya tabungan. ATM tak serahkan istri saya. 2 ATM, monggo. Aku tidak pegang. Aku seakan-akan tidak butuh uang kecuali untuk berbuat baik. Saya rasa masa tua bahagia sekali. Karena saya persiapkan pada waktu muda. Tidak hura-hura. Ya saudara, ini perlu diperhatikan. Ojo dumeh falsafah wong Jawa. Jangan dumeh, ojo hura-hura. Dumeh iso, dumeh ini, dan lain sebagainya. Tidak mempersiapkan diri. Saya mempersiapkan diri. Kadang-kadang aku nangis dalam doa. Dan aku tidak pernah, hampir tidak pernah absen. Kecuali sakit. Sakit pun saya kalau masih bisa berdoa saya. Karena kata firman Allah, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Lah kalau tidur tidak bisa merenungkan firman. Tidak bisa. Maka saya merenungkan firman pada waktu malam. Jam 12 minimal. Sampai jam 2. Menyembah Tuhan. Merenungkan firman. Kurenungkan firman. Menyembah Tuhan. Luar biasa. Ya saudara. Merenungkan datang pada doa bukan sekedar. Merenungkan firman. Karena firman tidak mungkin gagal. Kita lihat contoh kesaksian dalam Alkitab. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu
dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Ikut, jadi Kristen ikut-ikutan. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, Abram karena mengasihi Tuhan, dia meninggalkan keluarga, orang tua. Ini pelajaran bagi kita semua. Kalau saudara hidup dalam firman, firman ditempatkan yang utama, bukan orang tua. Ya, bukan tempat tinggal. Bukan kebiasaan hidup yang lama, ditinggalkan. Itu Abram. Lot ikut karena mendengar bahwa ikut firman itu diberkati, tapi hanya ikut-ikutan. Hasilnya bagaimana? Orang yang ikut-ikutan. Ini Abram punya prinsip. Kalau saudara punya prinsip, pernahkah saudara ikut Tuhan punya prinsip? Pernah. Tapi bagaimana akhirnya? Nah ini. Yang akhir ini yang penting. Seperti jemaat di Efesus. Kehilangan kasih mula-mula. Wah, semula hebat. Tapi akhirnya kehilangan kasih. Mungkin saudara pernah untuk Tuhan, wah iya, wah iya, wah iya. Ya ini, ya itu, pokoknya rela. Tapi bagaimana akhirnya? Karena tergoda. Ayo kita baca. Kejadian pasal 13, ayat 10 sampai 12. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti tanaman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya, ini contoh. Kalau Kristen sekedar, ya saudara, saya memiliki satu ambisi waktu itu. Kalau saya selamat, keluarga saya selamat. Saya punya 7 saudara. Dan semua kenal dalam Tuhan. Semua. Yang jadi hamba Tuhan 3. Saya, adik saya. Dan adiknya lagi. Yang nomor 2 sudah dipanggil pulang Tuhan. Tapi gereja yang dilanjutkan anak-anaknya maju katanya. Maju luar biasa. Bangga saya. Mengikut. Setia. Tapi masih diteliti pada akhirnya bagaimana adik-adikku. Apakah tetap seperti awal? Tetap berprinsip kalau ada masalah. Ini ada masalah. Rebutan tempat penggembalaan. Abram dengan rendah hati. Silahkan milih. Kita ini bersaudara jangan bertengkar. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Abram manut. Kenapa? Yang penting Abram tetap di dalam Tuhan. Lot memilih lembah Zoar sebelum dibakar oleh Tuhan, yaitu tanah Sodom. Seperti taman Tuhan. Menarik. Sangat menarik. Luar biasa. Lot tergoda.
Tapi Abram bagaimana Abram? Baca ayat 13 sampai 18, tolong dibaca. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan." Jadi misal saya Abram di sini memandang ke timur, barat, utara, selatan. Untuk apa memandang? Sejauh mana penglihatan saya? Sejauh mana penglihatan saudara? Sejauh mana iman saudara? Sejauh mana pengertian saudara kepada firman? Sejauh mana? Pengertianmu mendengar firman sejauh mana? Mungkin seperti mataku yang kabur, melihat di belakang siapa aku tidak tahu. Kabur. Sejauh mana saudara? Matamu melihat, mata Abram melihat ke timur, ke barat, utara, selatan. Teruskan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Yang kamu lihat, yang kamu imani, lewat firman yang kamu dengar, terus kamu lakukan. Mendengar firman Allah kagum, tapi setelah keluar di halaman tidak melakukan. Itu sama dengan di luar aku, di luar Kristus, tidak bisa berbuat apa-apa. Sama. Tapi kalau saudara melihat ke timur sejauh mana, melihat ke barat sejauh mana, melihat ke utara sejauh mana, bagaimana imanmu, mengimani hidupmu, sampai pada masa tuamu, atau maka kalau kita tidak jauh pandangan kita, hanya diberkati pada masa muda, seenaknya semaunya, yaitu nanti masa tuamu akan jadi sengsara. Seperti siapa? Seperti Lot. Teruskan. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepada mula akan kuberikan sejauh negeri mana? itu. Sejauh mana perbuatanmu? Sejauh mana perbuatanmu sesuai dengan yang kamu lihat, sesuai dengan firman yang kamu dengar. Itu akan jadi milik pusaka. Teruskan. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Lalu didirikannya mezbah itu bagi Tuhan. Berkorban kepada Tuhan. Diuji, dijalankan. Ini firman didengar semua toh? Dengar semua toh? Dari depan sampai yang belakang dengar semua toh ini firman. Sudah melihat ke timur, sudah melihat ke barat, sudah melihat ke utara, ke selatan. Sejauh mana saudara mengerti firman ini? Atau hatimu gerundel merasa tersinggung dan lain sebagainya. Tuhan tahu dan saudara tahu. Atau saudara langsung melakukan tindakan, melakukan perintah Tuhan. Karena melakukan perintah Tuhan. Oh luar biasa saudara. Abraham diberkati masa tua dalam segala perkara. Ujian yang terberat adalah mengorbankan yang dikasihi. Mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin saudara, saudara sepupu, sekandung, mungkin lebih dicintai daripada Tuhan, mungkin. Yang tahu Tuhan, yang menilai Tuhan, dan saudara yang tahu. Tapi alasan anak, alasan cucu, alasan orang tua, alasan mertua, tidak ada ditulis di sini diberkati, tidak ada. Ya, asal orang tua karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Saya belajar, berkali-kali saya saksikan orang tuaku dipanggil pulang Tuhan.
Saya titipkan di rumah sakit. Aku mulai Natalan. Ya, di Nampirjo atau di mana waktu itu. Saya mulai di sana. Pulang tapi mendoakan dulu. Dan tunggu sampai di sini Natalan. Selesai perayaan Natal, tak ambil. Lewat bapak polisi, tergerak hatinya mengambil. Orang tua saya. Saya menghargai Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Sejak saya kenal Tuhan, saya menghormati Tuhan di atas segalanya. Tidak karena ini, karena itu, sebab ini, sebab itu, tidak ada. Tidak ditulis di sini, tidak ada. Orang yang mengasihi orang tua, bapak ibu lebih daripada aku, tidak layak. Orang yang mengasihi anak laki, anak perempuan lebih daripada aku, tidak layak. Jelas sekali ini. Itu firman. Kalau saya dan saudara menempatkan firman yang luar biasa, saudara. Perlu saudara paham supaya hidupmu itu tidak mengeluh. Ya, saya ada kerinduan Tuhan kalau Tuhan berkenan. Tahun ini saya berbuat pada hamba-hamba Tuhan. Berbuat kepada sidang jemaat yang memang dalam kekurangan. Itu kerinduan saya, saudara. Masa tuaku. Karena aku diberkati. Dan aku jadi berkat. Membuktikan. Bahwa firman bukan hanya kata-kata kosong, omong kosong. Firman ada ya dan amin. Ini orang yang melakukan firman seperti Abraham meninggalkan Ur Kasdim, maju mundur, mau melakukan firman, maju mundur. Kapan firman akan jadi kenyataan? Siap tinggalkan. Itu Abraham. Dan masa tua diberkati. Ujiannya adalah mengorbankan anaknya yang dikasihi. Abraham siap, dia yakin. Tuhan berkuasa membangkitkan orang walaupun sudah mati. Aku belajar melakukan itu. Mengorbankan istri, mengorbankan anak. Tetapi apa yang terjadi? Anakku juga bisa kuliah. Aku juga sampai cucuku juga bisa sekolah di sini, bisa kuliah. Sekarang cucuku yang saya lihat kerja keras untuk Tuhan. Yang saya lihat. Iya saudara. Dan punya program tahun depan mungkin merombak di depan atau mengganti atap dan lain sebagainya. Monggo. Aku tinggal duduk tenang. Cuma dilapori ini, itu, ini. Siap. Setuju. Siap. Setuju. Iya saudara. Ini firman. Tidak main-main. Aku dengan firman sungguh-sungguh. Orang yang tak ngomong cuma mengejar firman seperti ilmu, seperti teologi, hanya teori. Wah. Doktor, profesor. Tetapi aku bukan menyalahkan itu. Tetapi fakta firman mana? Abraham benar-benar merasakan berkat yang luar biasa. Yesus datang dalam dunia di kandang domba. Tempat yang kotor. Tujuan Tuhan adalah untuk membersihkan kenajisan. Kotoran dosa saya dan saudara. Tujuannya. Tetapi Herodes berusaha untuk membunuh. Telah dilapori oleh orang Majus. Iblis tidak senang dengan disiplin atas firman. Bagaimana saudara bisa berkorban? Bisa bertahan atau tarik ulur? Aku tidak tahu. Yang tahu saudara, buktinya ini itu. Boleh. Iblis mengatakan bukti benar. Tuhan mengatakan bukti benar. Mana yang menang nanti? Ya. Aku membuktikan. Yang benar hanya firman Allah. Karena diawali dengan mujizat. Orang buta melek. Orang timpang jalan. Orang lumpuh jalan. Orang bisu ngomong. Orang tuli mendengar. Diawali. Tapi akhirnya apa? Diakhiri dengan salib.
inilah memandang ke timur, barat, utara, selatan. Puncak iman itu bagaimana? Lot tergoda dengan pandangan mata, tapi Abraham tetap bertahan dalam firman. Salib ini, ajaran korban, ajaran persembahan untuk Tuhan. Memang bagi orang yang mau binasa, bodoh, kata firman Allah, bukan kata saya. 1 Korintus 1 ayat 18. Kita buktikan kebenaran firman, saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Berita korban, berita salib ini bodoh bagi yang mau binasa. Bukti bodoh, tidak bisa melakukan. Tidak bisa melakukan. Kalau saya tidak pernah absen, tiap bulan berbuah, pohon baik, pohon yang ditanam tepi air, berbuah 12 kali. Aku tidak pernah absen sejak aku mengenal Tuhan. Sejak aku mengajar korban kepada jemaat, aku memberikan contoh, memberikan teladan. Aku tidak main-main dengan firman. Teruskan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Wah, setelah tua ini, bejo aku. Aku rasa suka berbantah dengan Tuhan. Aku bersama istri, aku melihat istriku, waduh, luar biasa, saudara. Perubahannya dulu teraniaya, tersiksa, karena saya disiplin dalam Tuhan. Teraniaya, tak peduli aku. Ya, sekarang, ya, senang sekali istri saya. Bahagia sekali istri saya. Masa tua ini, Bu, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, ini nanti begini, dan lain sebagainya. Kalau aku dipanggil pulang Tuhan, tempat sudah ada. Ibu tak tinggali ini, sekarang sudah ada sekian. Dia yang pegang semuanya. Ya saudara, ini fakta yang saya lakukan. Aku membuktikan bahwa masa tuaku diberkati Tuhan. Aku melihat anak-anakku, puji Tuhan. Walaupun masih jauh dari sempurna, tapi kesetiaannya kepada Tuhan, saya bersyukur. Lihat cucuku, puji Tuhan. Ya, nanti bulan depan, bila saya mau kuliah, mudah-mudahan setahun selesai, dia akan kembali ke Papua. Gerejanya besar sekali. Keramiknya bisa untuk bercermin. Apa namanya, bukan keramik lagi. Saya tidak tahu bahasa itu. Luar biasa, saudara. Di sini, mudah-mudahan, ya cuma supaya tidak terlalu sempit, mungkin dibuat teras ke depan sana atau apa, tidak ngerti aku. Hanya mendengar sedikit informasi. Pasti itu, saudara juga, aku tidak melakukan firman, hidupku pasti, monggo. Aku melakukan firman, hidupku pasti, haknya. Semua pasti loh. Iblis memastikan. Tuhan memastikan. Saudara di pihak mana? Kepastian dari iblis atau dari Tuhan? Mari kita baca. Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini iblis yang menggoda itu. Tentulah buah pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan. Maunya iblis itu firman Allah jangan dilakukan.
Ya, mana iblis. Firman enggak usah dilakukan lah. Pokoknya wah wis ayo melayani wis yang setia. Pokoknya orang usah melakukan firman. Teruskan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan? Semua boleh kami makan. Itu kata Tuhan pada manusia. Teruskan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, cukup. Firman, boleh semua pohon kau makan buahnya, tapi satu buah pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Kalau makan, pasti mati. Ya, kalau melanggar firman, pasti di luar firman, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun ilmumu, kepandaianmu, pengetahuanmu, runtuh. Di dalam Tuhan tidak boleh sombong. Di dalam Tuhan perlu merendahkan diri, mengakui. Wah, kalau malam saya saudara, merendahkan diri. Merenungkan firman-Nya, mengakui kekurangan, kesalahan, kelemahanku. Tuhan, tolong. Aku ingin hidup seperti Engkau. Tinggal itu yang saya kejar, saudara. Harta tidak usah dikejar, sudah datang sendiri. Berkat datang sendiri. Dan aku makan cuma apa? Ya, kadang-kadang cuma sayur bayam sudah. Sudah sayur bening dengan sayur bayam, tidak pakai lauk, tidak apa-apa, makan. Tadi nimbang badan masih tetap 75. Tak pikir sudah kembali 73, 75. Aku sudah tidak makan daging-daging, tidak makan. Paling ikan. Ya iga bakar itu aku sudah tidak nyenggol. Kalau aku beli hanya untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik. Ya ini yang saya lakukan. Kata firman lah. Makan ataupun raba itu nanti kamu mati. Sekarang ayat 4 dan 5. Apa kata ular? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mungkin saudara pernah yakin firman Allah dan melakukan. Mungkin pernah saudara. Melakukan firman Allah. Waduh, pokoknya aku yakin. Mungkin pernah melakukan. Tapi itu iblis datang menggoda saudara. Bagaimana setelah digoda? Hawa berprinsip pada firman setia Abraham. Atau seperti Lut. Abraham tidak tergoda. Lot tergoda akhirnya celaka. Masuk dengan membawa harta yang banyak. Keluar hanya membawa tanpa harta. Membawa 2 anak. Istrinya mati. Istrinya mati. Menjadi tiang garam karena melanggar firman. Jangan menoleh. Kalau menoleh jadi tiang garam. Jadi kenyataan. Nah, sekarang kata firman Allah, kalau kamu makan pasti mati. Tapi iblis berkata, kalau makan tidak akan mati. Kalau kamu tidak melakukan firman Allah, makmur. Bisa ke sana kemari. Bisa untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau melakukan firman Allah, wah. Perpuluhan kok, wah. Korban kok, wah. Monggo. Aku menyampaikan firman Allah. Bukan memaksakan sidang Jumat, tapi aku harus memberikan teladan. Aku memberikan contoh. Kalau aku tetap dalam firman, bagaimana hidup saya? Ya, boleh dinilai saudara. Aku bersaksi, tujuannya supaya saudara paham. Tapi kalau tidak melakukan firman, sekarang ayat 6.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Seterusnya mulai terbuka matanya, tahu telanjang itu melarat. Kalau melanggar firman Allah itu perjalanan kepada melarat. Saudara, melarat rohani. Diteruskan mungkin bisa melarat pada jasmani. Pasti mati. Mati, kita semua mati ini mendapat warisan dari nenek moyang kita. Tetapi juga bisa pasti hidup, kata firman Allah. Sekarang saudara, pasti apa saudara sekarang? Pasti mati tidak bangkit atau pasti hidup bangkit? Itu terserah saudara. Aku hanya ditugaskan menggembalakan domba. Menggembalakan domba itu di depan, memberikan teladan. Itu gembala. Maka saya nasihati sama cucu saya, Brian, kamu calon gembala, berikan teladan. Ojo seneng rinan, ojo seneng ora doa, ojo seneng ora ibadah. Berikan teladan. Ya, saya siap memberikan teladan kepada jemaat karena firman Allah berkata kepada Petrus sebelum jadi gembala. Hai Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Lebih dari mereka. Lebih dari jemaat toh. Untuk jadi gembala itu mengasihi Tuhan itu lebih dari jemaat. Orang malah tiru-tiru jemaat. Melu ngobrol, melu nonton bal-balan, melu nonton film, gembala itu. Berarti tidak beda. Dia katakan, adakah kau mengasihi aku lebih dari mereka? Ya Tuhan, kau tahu hamba mengasihi Tuhan. Gembalakan domba-dombaku. Utus saya Brian kalau mau jadi gembala, mengasihi Tuhan lebih dari mereka. Lebih dari jemaat. Harus kalau mau dipakai Tuhan, saya harus bersikap lebih dari jemaat. Nonton bal-balan monggo, nonton apa saja monggo. Tapi saya berdoa. Ya share. Ini saya lakukan. Aku sempat gandrung karo tinju. Tapi puji Tuhan, tak akhiri. Tidak gandrung kecuali pagi. Ada tinju di TV One, ya ndelok lah. Balapan motor, ya ndelok lah. Tapi kalau jam 1 malam ada apapun, tidak. Jam saya bersekutu dengan Tuhan. Jam 12 ada, tidak. Jam saya bersekutu dengan firman Allah. Bersekutu dengan Tuhan lewat menyembah Tuhan. Itu saya, gembala. Dikatakan, mengasihi aku lebih dari gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali. Mengasihi Allah Bapa, mengasihi Allah Sang Putra, mengasihi Allah Rohul Kudus. Itu gembala. Itu saya. Itu Brian harus ngerti itu. Kalau tidak ngerti, kegeret karo jemaat. Kegoro jemaat. Jemaat itu ngajak nonton bal-balan. Ayo nonton bal-balan. TV ini nggak ada diurano. Ayo. Ini bukan karakter gembala. Gembala itu punya pendirian yang kuat. Lebih dari mereka. Lebih dari jemaat. Jadi bukan aku tiru-tiru jemaat, tapi jemaat tiru-tiru aku. Kata Paulus, ikutilah teladanku. Yesus ini suatu kekuatan yang luar biasa, saudara. Jadi kalau saya menghadapi segala sesuatu hanya Yesus tolong. Engkaulah senjataku. Kalau Yesus dibuat alat menembak dalam nama Yesus, musuh kalah. Karena Yesus kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 24.
Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Wah, luar biasa. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun saya dan saudara bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tidak ada celaka, tidak ada sengsara hidup dalam Kristus. Tidak ada, saudara. Kalau ada karena tergoda. Seperti siapa? Lot. Seperti siapa? Adam dan Hawa tergoda. Mata melihat, hati tertarik. Melanggar firman, hancur mati. Terserah saudara. Maka saya persiapan tua ini. Apa toh? Aku tua ini apa toh? Pikiranku hanya kepada istri. Penderitaan sekian lama suami istri, saya bersama istri. Karena terpaut umur 9 tahun. Jadi logikanya aku dipanggil pulang Tuhan dulu. Aku ceritakan, ini tabunganmu sekarang sekian. Tabunganku yang di BRI sekian. Ya, yang di BCA sekian. Ini semua nanti punyamu. Kalau ditambah 1 tahun besok, ya bisa sekian, semua punya ibu. Bersenanglah masa tua, waktu muda menderita luar biasa. Saya bentak, saya ngomong kasar dan lain sebagainya. Tapi prinsipku satu, hanya kepada Tuhan. Kalau sudah bicara Tuhan, tidak tawar-menawar. Hanya ya dan amin. Tidak ada, saudara. Tuhan ditawar-menawar. Yang tawar-menawar itu siapa? Firaun. Beribadah jangan jauh-jauh. Jangan sampai 3 hari. Jangan sampai mencapai kematian kebangkitan. Beribadah laki-laki saja. Biar tidak berkembang, tidak ada perempuan. Ibadah jangan bawa domba, lembu sapi. Jangan dengan korban. Nek teko yang teko wong tok, kolektor 1000. Kasihan orang seperti itu, saudara. Hidupnya sudah dikuasai oleh iblis. Hidupnya dikuasai oleh iblis, matanya terseret kepada apa yang dituju iblis. Sekali-kali kamu tidak akan mati, kata iblis. Tapi kata firman, pasti mati. Sekali-kali tidak akan mati. Sekali-kali hidupmu tidak akan gagal. Tapi Tuhan berfirman, pasti gagal di luar aku. Saudara di mana sekarang? Kalau saya tidak pernah berpikir hidupku gagal, oh tidak ada. Tidak ada, saudara. Sudah makin nyata tanda-tanda itu, makin nyata. Makin nyata, makin nyata. Walaupun belum seperti yang diwujudkan oleh Allah. Secara jasmani aku melihat orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Orang yang sembrono ya, juga luar biasa. Luar biasa perjalanan menuju kepada celaka. Nah, tergantung saja saudara, mau bagaimana ini? Mau bagaimana? Saudara persiapan. Persiapan hidup ini untuk tidak mati. Karena sudah mati, tapi Yesus datang untuk membawa saudara dan saya hidup. Nah, saudara tetap bertahan, tidak apa-apa mati. Oke balane, oke koncone, malah artis-artis mungkin ya saudara. Ya, yang cantik-cantik itu malah nanti di sana, wah tinggal milih. Orang iso milih artis cantik saudara di sana, tersiksa dalam dapur api. Sengsara, berteriak kesakitan. Bapak Abraham, tolong saya. Ya, tolong saya, Bapak Abraham. Tidak, sudah terputus hubungan itu antara neraka dan surga. Maka sekarang
Saudara masih ada kesempatan. Sampai hari ini masih ada. Kalau belum mati, masih ada kesempatan. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, sekarang ini yang binasa, karena dosa semua binasa, dunia ini akan binasa sudah. Sehebat apapun pasti binasa. Yang tidak binasa hanya firman. Langit dan bumi akan lenyap, firman Allah kekal selama-lamanya. Teruskan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Yang bertahan dalam dosa, yang bertahan dalam dosa, sekali lagi, yang bertahan dalam dosa, maut. Ya, terserah. Aku tidak memaksa, saudara. Aku yang saya paksa diriku sendiri. Kamu Paulus, ojo sembrono karo urip. Kamu Paulus harus memaksa dibungkus dengan yang tidak binasa. Itu saya memaksa diri sendiri. Bukan maksa jemaat. Tapi harus saya saksikan supaya jemaat melihat fakta dalam hidup saya. Teruskan. Tetapi syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang memberikan kemenangan Yesus Kristus. Yang membahagiakan hidup dalam rumah tangga. Ya saudara. Wah wis nek ngomong itu wis saudara. Rumah tangga yang bahagia dalam Kristus. Nikmat. Ekonomi. Maaf ya ndak sombong. Ya saudara. Makan aku justru makin berkurang, tapi berkat berkembang. Maka saya sudah sepakat dengan istri. Mudah-mudahan tahun 2025 kalau saya masih di panjang umur, sudah bisa melaksanakan perbuatan menjadi berkat. Untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk yang lain. Ini tabungan di kota itu, dan dibawa masuk berapa? 4 juta. 3.600.000. Tapi ditambah 4 juta ya saudara. Ada yang nambah, ditambah 400 jadi 4 juta. Itu untuk nanti memberikan apa kepada masyarakat yang hidup dalam kekurangan. Ada 21 orang. Jadi satu kelurahan ini bentuknya sembako. Itu tetap diisi nanti dua-dua kita juga memberi. Itu sudah menjadi berbaca. Tidak tahu yang mau membuat itu berbagi proses dan sangat belum disubri. Ya, tapi dari pertanggungjawaban belum ada lagi. Kami bisa perintah, silakan. Kita berbuat jadi contoh yang baik. Ya, tadi ada pengumuman untuk keluarga yang mau ikut Natal atau perayaan Natal atau kebaktian tutup buka tahun, lapor. Nanti di sini ada yang jaga saudara Supri, mungkin saudara Markus, Pak Markus hidup menyatakan di situ. Kalau tidak dikenal jangan masuk. Hanya buka pintu satu di samping di depan kunci. Karena terjadi polsek di Bandung, ada pembunuh diri dan polisi jadi korban. Ini pelajaran bagi kita semua. Ya saya bukan soal apa, soal makan minum. Menurut laporan cucu saya, wah, ya perayaan Natal makan ini mungkin terbesar yang kita laksanakan. Nanti bagian tutup buka tahun, ayo kita laksanakan
sudah diberi kemenangan itu. Saya diberi setan. Ini luar biasa saya. Luar biasa saya. Rebu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sekarang begini, ini luar biasa. Dari apa? Dari Yesus. Firman apa? Tidak gagal. Mulai meremehkan firman yang dulu bisa ibadah 1 minggu 3 kali, mungkin sekarang sekali, mungkin kalau ada keperluan pun enggak datang, dan itu hak saudara. Tapi kalau terjadi kebenaran firman seperti tidak akan mati kata iblis, tapi Tuhan berkata pasti mati, saudara dia pasti mati. Itu hak saudara. Sekali lagi, saya hanya harus mengasihi Tuhan lebih dari semuanya, mengutamakan untuk ganti pakaian. Pakaian yang binasa ditutup dengan yang tidak binasa. Pakaian yang mati ditutup dengan yang tidak mati. Tidak mati. Karena saya terlanjur mati karena dosa, Tuhan mau menutupi. Wah, saya kalau soal mati sedikit pun tidak ada ketakutan. Sama sekali semua karena saya pelayanan Tuhan. Engkau yang mengatur. Sampai ada kalau pelayan sudah ada, Pak Timotius bisa diandalkan. Nanti selanjutnya siapa lagi? Tetapi gembala untuk mendampingi istri saya, sama dengan Heri dan Bibi. Saya harapkan cucu saya Jiel kalau melihat saya tadi malam, wow. Ya, rasanya kangen sekali dengan saya. Saya nunggu waktu, kalau sudah itu selesai, monggo Tuhan, siap sampai kapan. Tapi kalau saya masih hidup, diberi kepastian, saya tetap akan melaksanakan firman Allah. Harus ganti, karena saya dan saudara sudah saya terangkan, Adam anak sulung laki-laki, Hawa anak sulung perempuan, Yesus anak sulung laki-laki. Siapa Hawa perempuan yang sepadan dengan Yesus? Gereja Tuhan. Saya dan saudara harus seperti Yesus, sepadan. Hawa diambil bukan dari tanah tapi dari tulang rusuk Adam. Dibentuk menjadi manusia. Perempuan itu anak sulung perempuan. Anak sulung dapat anak sulung. Ya, anak sulung dapat anak sulung. Anak Kristus anak sulung harus diambil dari Yesus. Dari firman Allah yang membungkus saya dan saudara. Mempelai perempuan Tuhan itu ada bukti, ada fakta perbuatannya. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya kayak apa nih? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jelas. Kalau kita menggunakan pakaian, hanya perbuatan benar. Orang sak geleme dhewe. Ora nek gek loro, Yesus tolong saya. Tapi nek waras, alah. Kono. Geleman. Jangan berdalih. Tuhan tahu saudara. Kalau Mbak Regel patung depan tuh, enggak tahu. Tapi kalau Yesus tahu, hati saudara, hati saya, hati istri saya, anak cucu saya, Tuhan tahu persis apa yang terkandung dalam hatimu. Mencaci maki Tuhan,
melawan Tuhan atau patuh atau taat. Kalau taat dibuktikan dan perbuatan benar, perbuatan baik. Yang terakhir 1 Yohanes 3 ayat 5. Satu Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ini perjalanan kita ke sana. Jadi dengan dosa, aja sembrono, aja main-main, ropopo. Ropopo, itu kata iblis. Ropopo. Ropopo, rasetia, ropopo. Oke tunggali, jangan. Ya sir, kerajaan Allah itu sudah digambarkan. Polanya jelas, pola kerajaan Allah tabernakel. Ayo, dengan sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan. Mari pemain musik. Ku yakin saat kau berfirman, menentukan hidup ini firman. Mau enak atau tidak, mau bahagia atau tidak, firman. Kalau saudara sudah tidak menghargai, saudara berjalan menuju ketidakberhasilan. Ya, tapi saudara taat menghadapi tantangan apapun, berarti saudara berjalan menuju kepada keberhasilan. Sekali lagi saya merasakan usia 80 tahun, saya merasakan saudara. Oh luar biasa Tuhan itu. Mari kita berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ayo jangan main-main, masih ada waktu saudara, masih ada kesempatan. Prinsip pada firman Allah pasti. Hidup masa depanmu luar biasa, itu janji Tuhan. Tapi kalau sudah mulai menoleh,
dan terseret pada bujuk rayu iblis, itulah celaka bagi saudara. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada. Desa kecil ini bisa jadi terkenal berkat Bapak Abraham dan berkat Bapak Abraham. Jangan memustahilkan firman Allah. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudara mau dipakai Tuhan, monggo. Mau dipakai Tuhan, monggo. Atau mau sekedar ikut Tuhan, tapi akhirnya jadi carang yang tidak berbuah, monggo. Pak Rubin tampil ke depan memimpin dalam doa. Bagimu ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah begitu jelas buat kami ya Tuhan. Memang kami semua yang datang di saat ini ya Tuhan di gerejamu ini, semuanya adalah orang Kristen. Tapi kami mau lihat dalam hidup kami ini ya Tuhan, orang Kristen tidak menjadi jaminan untuk selamat atau hidup. Kami mau lihat Tuhan dalam hidup kami ini, apakah kekristenan kami adalah kekristenan yang bisa dan sudah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Apakah kami taat melakukan firman Tuhan? Itu yang perlu kami tanyakan dalam hidup kami, dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Orang Kristen semuanya bisa berkata kepada orang Kristen, aku mengikut Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah benar-benar kami sudah melakukan firman Tuhan ya Tuhan? Apakah kami sudah menjadi carang yang melekat dan bisa berbuah ya Tuhan? Sebab tidak semua carang berbuah, tetapi kamu mau melihat Tuhan dalam diri kami, apakah hidup kami ini berbuah di hadapan-Mu ya Tuhan. Apakah hidup kami rela untuk Engkau pakai ya Tuhan. Apakah kami mau melihat salib-Mu Tuhan dalam hidup kami. Apakah kami hanya hidup sebagai
orang Kristen yang ikut-ikutan, tidak mempunyai prinsip bahwa firman Tuhan itu yang akan membuat kami menjadi hidup. Jangan sampai kami ya Tuhan tergoda oleh iblis yang membawa kami kepada kematian. Memang dunia ini ya Tuhan menawarkan berkat-berkat atau harta duniawi yang menggiurkan. Tetapi semuanya akan terbatas dan musnah di dalam dunia ini. Tetapi bagi manusia yang mau hidup di dalam firman Tuhan, dia akan hidup, dia akan boleh kemenangan, dia akan boleh berkata, "Hai maut, di mana kemenanganmu?" Sebab kami di dalam kemenangan, di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan kemenangan buat kami ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menang atas segala dosa. Hidup orang Kristen yang menang di dalam Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan, yang ada Kristus di dalamnya, dia tidak akan lagi berbuat dosa. Tetapi bagi siapapun yang masih terikat akan dosa, dia tidak mengenal Tuhan sejatinya. Dia tidak mengenal Tuhan, bahkan dia di luar firman Tuhan yang akan akan dihukum, akan dibinasakan. Tuhan, mari bimbing dalam hidup kami Tuhan, untuk kami mengutamakan Engkau dalam segala perkara hidup kami ya Tuhan. Untuk taat firman-Mu dalam hidup kami, bisa melakukan firman Tuhan. Kami mau hidup menyerahkan hidup sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mari Kau tanamkan dalam hidup kami untuk kami mau melakukan firman Tuhan. Tolong Tuhan untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Kami tidak mau binasa bersama-sama dengan dunia ini, tetapi kami mau hidup kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau sudah memberkati firman Tuhan dengan kami Tuhan. Buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kami sudah melihat betapa karya-Mu Tuhan di atas hamba-Mu ini. Berikan kesehatan dan Kau sudah memberkati berlimpah-limpah atas hamba-Mu ini. Tuhan, berikan kesehatan selalu kepada hamba-Mu untuk bisa melayani-Mu Tuhan, untuk bisa memberikan berkat-Mu lewat firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Semua kita mengangkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara, melindungi, menjaga, bahkan memberkati saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.